Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anaknya Miss semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran tema 4 tentang keluargaku, subtema 1 pembelajaran 1-3. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang yang pertama, kosakata dan ungkapan perkenalan anggota keluarga. Yang kedua, tinggi rendahnya suara. Yang ketiga, tentang Pancasila. Yang keempat, bentuk bangun datar. Sekarang, ayo kita belajar. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang kosakata dan ungkapan perkenalan anggota keluarga. Kosakata yang berkaitan dengan anggota keluarga yaitu ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, paman, dan bibi. Tentunya setiap orang memiliki keluarga. Anak-anak juga pastinya memiliki keluarga ya. Nah, dalam keluarga itu ada yang disebut sebagai keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar terdiri dari keluarga inti ditambah kakek, nenek, paman, dan bibi. Masih berkaitan dengan keluarga. Sekarang kita akan belajar memperkenalkan anggota keluarga. Contohnya, selamat pagi teman-teman. Saya akan memperkenalkan keluarga. Keluarga inti saya terdiri dari ayah, ibu, aku, dan adik. Di rumahku juga ada kakek dan nenek. Jumlah anggota keluargaku terdiri dari 6 orang. Ada 3 orang laki-laki, ada 3 orang perempuan. Nah, itulah contoh dari memperkenalkan anggota keluarga. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tinggi rendah suara. Sebelum kita lanjut, Miss mau bertanya, apakah anak-anak sebelumnya pernah bernyanyi? Ya, Miss yakin nih semuanya pasti sudah pernah bernyanyi ya. Nah, tahukah anak-anak saat bernyanyi kita menggunakan suara rendah atau suara tinggi? Suara rendah akan terdengar pelan atau lemah, sedangkan suara tinggi akan terdengar melengking atau keras. Tinggi dan rendahnya suara itu disebut sebagai nada. Nah, sekarang anak-anak dengarkan lagunya yang Miss putar ya. Anak-anak dengarkan tinggi dan rendahnya suara dalam lagu yang Miss putarkan. Materi yang ketiga yaitu tentang Pancasila. Sebelumnya juga sudah Miss jelaskan tentang Pancasila. Sekarang kita ingat-ingat kembali Pancasila itu apa? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, anak-anak juga harus menghafalkan kelima sila yang ada ya. Sambil mengingat sila-sila yang ada, sekarang kita juga akan mengingat apa saja pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama, contoh pengamalannya yaitu berdoa sebelum makan dan berdoa sebelum berangkat ke sekolah. Sila kedua, contohnya meminjamkan alat tulis kepada teman dan saling tolong-menolong antar sesama. Sila ketiga, contohnya gotong royong dan kerjasama.
Sila keempat, contohnya musyawarah dan tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Sila yang terakhir, yang kelima, contohnya menghormati hak orang lain atas dasar keadilan dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Nah, itulah beberapa contoh pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang bentuk bangun datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Foto keluarga biasanya dipajang dengan bingkai. Bingkai dapat berbentuk segi empat, selain segi empat ada juga benda berbentuk segitiga dan lingkaran. Sekarang coba anak-anak perhatikan ketiga gambar yang Miss tampilkan. Yang pertama yaitu segi empat, contohnya papan tulis, buku, dan bingkai foto. Yang gambar di tengah yaitu segi tiga, contohnya rambu lalu lintas. Yang ketiga yaitu lingkaran. Contoh dari lingkaran yaitu jam dinding, roda, dan karet gelang. Nah, itulah pembahasan tentang bentuk bangun datar. Sekian dulu ya materi untuk hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimaknya dengan baik. Sekarang anak-anak kerjakan tugas yaitu membuat perkenalan tentang keluarga. Seperti yang Miss sudah contohkan sebelumnya. Tugasnya bisa dibuat di buku latihan, jangan lupa diisi nama dan nomor absen kemudian dikumpulkan. Anak-anak, selama belajar di rumah jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat ya.